Oke, selamat datang semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Jadi kita kali ini mau bahas tentang salah satu AI ya, salah satu AI untuk trading forex gitu yang saya baru forward test sekitar 2 minggu ya. Jadi selama 2 minggu ini saya melakukan forward test untuk sebuah AI di forex gitu ya. Dan selama 2 minggu ini dari penilaian saya performa dari AI ini cukup oke gitu ya, karena uh, in total dia bisa reach di 25% selama 2 minggu gitu ya. Dengan menurut saya perbandingan resikonya juga uh, relatif kecil gitu ya, dan acceptable buat saya. Jadi itu alasannya kenapa saya hari ini mau sharing tentang AI ini ya. Semoga teman-teman bisa mendapat insight dari apa yang saya sharing kali ini. Dan buat teman-teman yang pengen atau yang mau juga belajar tentang AI, teman-teman bisa komen di bawah, nanti kita akan coba jabarkan secara detail gitu ya terkait AI ini. Tapi kali ini saya tidak akan membahas secara detail AI ini apa dan lain-lain. Saya hanya ingin menyampaikan performa selama 2 minggu gitu ya. Silakan teman-teman menilai sendiri apakah ini cukup oke atau tidak. Itu semuanya kembali kepada teman-teman sendiri gitu ya. Oke, kita langsung aja cek this out. Nah, oke. Kita lihat ya teman-teman. Jadi di sini ada uh, report dari historical tradingan di akun MetaTrader saya ya. Jadi ini merupakan performa selama 2 minggu ya. Dari start akun ini dibuat untuk AI ini gitu ya. Jadi dia start di tanggal, kalau nggak salah kemarin tanggal 30 ya, tanggal 30 bulan Januari. Di tanggal 30 Januari itu hari Senin, start di tanggal 30 dan sudah berjalan selama 2 minggu ya. Minggu pertama, minggu kedua. Nah, selama 2 minggu ini gitu ya, AI ini full jalan 24 jam ya. Jadi kita pakai VPS juga untuk runningkan AI ini, jadi dia bisa jalan otomatis gitu ya. Jadi tanpa harus kita nyalakan matikan komputer kita gitu ya. Saya pakai VPS lokal ya, jadi saya bayar kurang lebih itu 80 ribuan ya kalau tidak salah di sosial VPS. Nah, pentingnya gunakan VPS ini supaya EA kita ini bisa berjalan secara efektif selama 24 jam gitu ya, dan dia bisa performanya bisa 100% gitu ya dari EA tersebut. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada summary ya. Sini ada summary. Lalu di summary ini deposit saya awal itu sebanyak 100,14 dolar ya. Nah, ini kurang lebih 100 dolar saya depositkan gitu ya. Kemudian balance saat ini adalah 125, yang artinya selama 2 minggu ini saya sudah profit atau close trade-nya itu di 25 dolar gitu ya. Atau kalau kita presentasikan sebanyak 25%. Nah, ini kalau dalam 2 minggu dapat 25% ini cukup agresif, bukan cukup agresif, malah sangat agresif sekali ya, karena kalau kita bilang sesuatu yang bersifat investasi atau pasif gitu ya, 25% ini sangat jarang sekali ditemukan, hanya mungkin bisa ditemukan dengan EA gitu ya, dengan robot gitu ya, karena dia trading 24 jam dan bisa menghasilkan angka segini gitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga kita perlu memperhatikan uh, floatingnya ya, floating atau equity-nya juga. Nah, apa itu equity? Jadi equity itu adalah jumlah balance ini gitu ya, dikurangin dengan floating di sini ya. Nah, kalau floatingnya minus gitu ya, uh, equity-nya bisa jadi dia minus, berkurang ya. Jadi tidak di 125. Jadi equity ini totalnya adalah 116 dolar gitu ya, karena 125 ini dikurang floating 8 dolar ini gitu ya. Jadi clear bersihnya yang sudah di yang bisa kita lihat, tapi ini angka ini fluktuatif juga ya, bisa naik bisa turun karena dia floating mengikuti dari open posisi ini gitu. Jadi bisa jadi di atas, bisa jadi di bawah. Tapi ini baru
tadi malam ya. Jadi tadi malam Jumat, ini hari Sabtu, pas close market itu dia langsung di $8. Tapi selama jalan 1 minggu ini dia itu di range sekitar 10 sampai 2 sampai $10 gitu ya. Dan kemarin hari Kamis itu sempat di angka $2 gitu ya. Floating ini yang mana kecil sekali, cuma 2% dari $100 gitu. Nah, sekarang floatingnya adalah $8, minus $8. Tapi kita tetap in total kita tetap clear di $16 ini gitu ya. Tapi it's okay karena floating ini kan sesuatu yang masih belum belum final gitu ya, karena bisa naik bisa turun. Yang sudah final adalah $125 ini gitu ya, yang artinya sudah close dan sudah clear masuk ke akun kita gitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat dari grafik ya, secara kasat mata kita bisa lihat di grafik ini juga cukup ini ya, kalau teman-teman lihat landai tapi progresnya terlihat gitu ya, naik terus gitu ya. Nah, kalau kita lihat total trade-nya sebanyak 94 open posisi sebanyak 2 minggu, yang mana kalau itu kita trading manual tidak mungkin sebanyak ini gitu ya. Kalau trading manual gitu ya, segini ini bisa berapa bulan baru kita dapat. Tapi di 2 minggu dia bisa dapat sebanyak 94 transaksi gitu ya. Dan itulah fungsinya EA ya. Apa yang tidak bisa kita lakukan bisa dilakukan oleh EA. Yang penting adalah kita paham bahwa EA ini cara kerjanya seperti apa. Apa yang menjadi trigger dia untuk open posisi gitu. Itu harus kita pahami gitu ya. Jangan sembarang pakai EA yang ditawarin tapi kita nggak tahu dia open posisinya triggernya apa, terus sistemnya bagaimana, martingale atau enggak gitu ya. Itu kita perlu tahu gitu supaya kita bisa mengukur resiko kita. Nah, akun ini itu berjalan di jenis akun sen ya. Jadi dengan $100 aja sudah bisa running di 28 pair, bayangkan ya. Di 28 pair dia bisa running di pakai $100, yang mana kalau kita pakai akun premium atau akun standar mungkin butuh $1.000 ya, bisa, atau bahkan lebih $1.000 pun udah cukup. Tapi karena dia akun sen memungkinkan kita untuk running uh, di 28 pair. Lalu ini ada summary di bawah ya, tapi saya kadang-kadang nggak terlalu memperhatikan atau tidak terlalu melihat ini, hanya beberapa aja saya lihat. Di bagian maksimal drawdownnya saya lihat maksimal drawdownnya itu sekitar 1,52%, yang mana itu kecil sekali gitu ya, maksimal ini drawdownnya ya. Kemudian saya juga lihat konsekutif loss sama konsekutif profitnya saya lihat, lossnya sama winsnya saya lihat juga. Usahakan ya ini angka di sini nih lebih besar daripada lossnya sama ininya, loss di bawah sini ya, karena ini kita bisa pastikan bahwa risk rewardnya masih oke gitu ya. Jangan sampai di sini lebih besar konsekutif lossnya, masalah lebih besar daripada winnya, mana itu sudah nggak sehat ya. Dengan risk reward seperti itu kita akan susah sekali untuk akun itu bisa grow gitu ya. Nah itu ya, kalau yang lain ini hanya data pendukung gitu ya, data-data yang perlu kita perhatikan beberapa saja. Tapi kalau kita lihat dari atas ini saja sudah sebenarnya performanya kita bisa tahu cukup oke atau enggaknya gitu ya. Nah, kalau menurut saya secara pribadi gitu ya, dengan gain segini, floating segini, saya bisa mengkategorikan bahwa EA ini adalah EA yang buat saya sendiri itu acceptable dan saya akan gunakan gitu ya. Walaupun umurnya baru 2 minggu nih ya, karena kita nggak tahu ke depannya bagaimana gitu ya. Tapi dalam 2 minggu ini saya melihat performanya cukup konsisten dan tidak ada hal yang aneh-aneh menurut saya gitu ya. Nah, bagaimana ke depannya kita akan terus update. Selama bulan Februari ini juga kita akan terus update. Nanti 2 minggu ke depan kita coba update lagi bagaimana gitu ya. Nah, kalau memang sudah selama 3 bulan
performanya bagus, kita bisa injek lagi untuk balance ini di angka yang memang kita siap gitu ya, artinya angka yang memang cocok untuk kita dengan persentase profit segini dengan risk segini. Oke, mungkin itu aja. Teman-teman bisa komen di bawah pendapat teman-teman tentang AI ini gitu ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan di komen di bawah. Nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya, dan akan saya pertimbangkan juga untuk hal-hal yang mungkin saya kurang detail juga jelaskan di sini. Saya mohon maaf karena ya saya tidak mau terlalu panjang di sini. Saya mau membahas performanya saja. Untuk detail tentang AI dan lain-lain kita akan bahas di video yang lain. Oke, begitu saja. Sampai jumpa di video yang lain. Semoga ini membantu. See you in the next time.